Oke, selamat pagi anak-anak. Shalom. Damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Pagi hari ini kita kembali dalam pembelajaran agama Kristen kelas 6 bab 6, yaitu kekudusan beribadah atau kekudusan ibadah. Dalam pembahasan materi kali ini, kalian nanti dapat melihat di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 5, kemudian kitab Yeskiel 22 ayat 1 sampai dengan 31, Yohanes 17 ayat 17 sampai dengan 19. Nanti anak-anak bisa baca kitab-kitab ini sebagai referensi pembelajaran kita tentang ibadah yang kudus. Bagi anak-anak yang belum mengikuti pembelajaran, kalian dapat mengikuti pembelajaran melalui YouTube ini. Nah, di sini kita melihat ada sebuah gambar. Ya, ini adalah gambar Musa. Musa ini sedang mengembalakan kambing domba mertuanya yang bernama Yitro. Nah, di sana ada gunung, lalu di sini ada seperti nyala api, ya, yang ada di semak-semak duri ini. Nah, dari tengah-tengah semak duri yang ada nyala api ini terdengar suara Tuhan berkata kepada Musa, "Lepaskanlah kasutmu dari tempat di mana engkau berdiri, sebab tempat itu adalah kudus." Nah, di situ Allah ingin menunjukkan kekudusan dirinya kepada Musa. Nah, apa tanda-tanda kehadiran Allah? Yang pertama, Allah akan memberi tanda agar manusia mengerti apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 5 dikisahkan bahwa Musa sedang mengembalakan domba Yitro, ayah mertuanya. Ketika Musa sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak-semak duri, seperti yang tadi kita lihat gambar di atas. Nah, Allah berseru memanggil Musa dan berfirman kepadanya, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Nah, itu adalah perkataan Tuhan kepada Musa untuk menunjukkan kekudusannya kepada Musa. Nah, semak berlukar merupakan sebuah tanda dari kehadiran Allah. Pada waktu itu, Allah berbicara kepada Musa lewat semak berlukar dan Musa memahami apa yang diinginkannya. Nah, Musa mendekati Allah dengan kekudusan karena Allah yang sedang menyatakan diri adalah Allah yang kudus. Semak berlukar adalah cara Allah berkomunikasi dengan Musa, ya, di dalam perjanjian lama, ya. Nah, lewat tanda kehadiran Allah, Musa merasa pengalaman yang luar biasa berjumpa dengan Allah. Kekudusan ibadah. Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia, ia menguduskan manusia, artinya ia memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Jadi barang siapa yang dipilih oleh Allah, dia adalah dikuduskan juga oleh Allah. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi orang-orang yang kudus itu adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, Allah menyatakan bahwa umatnya harus kudus karena ia adalah kudus. Kitab Yeskiel 22 ayat 1 sampai 31 mencatat bagaimana dosa-dosa Yerusalem yang tidak mengindahkan kekudusan Allah sehingga ia mengancam umatnya. Ia di sini menunjukkan kepada Allah. Allah itu mengancam umatnya oleh karena mereka tidak hidup di dalam kekudusan. Nah, mengapa kekudusan di dalam ibadah itu penting? Yang pertama, kita lihat di sini, kekudusan dalam ibadah itu penting karena Allah menolak tegas
manusia yang tidak hidup kudus. Allah adalah Allah yang kudus, sehingga Ia menghendaki manusia memiliki kualitas hidup sebagai anak-anak Allah yang kudus. Dengan kekudusan, seseorang dapat melihat dan berkomunikasi dengan Allah. Nah, ketiga hal ini ya harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan di dalam menjaga kekudusan beribadah.